Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasalnya, Ganjar dituding menerima gratifikasi yang melibatkan jajaran direksi Bank Jateng. Calon Presiden nomor urut 3 ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam hal ini, IPW melaporkan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2023. Pihak lain yang dilaporkan yakni Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno. Lantas, benarkah Ganjar Pranowo terlibat dalam dugaan kasus gratifikasi tersebut? Apakah ini murni kasus korupsi atau ada alasan politis di belakangnya? This is the true story of it. Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Direktur Utama Bank Jateng berinisial S ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya, 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial YP, ujar Sugeng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi suap penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 berinisial S. KPK membenarkan telah menerima laporan tersebut. Indonesia Police Watch melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo ke KPK. Ganjar dilaporkan bersama 1 orang lain, yakni mantan Direktur Utama BPD Jateng periode 2014-2023 Supriyanto. Keduanya dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam laporannya, IPW menyertakan bukti tanda terima berkaitan dengan gratifikasi dalam bentuk cashback dari pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah saat itu diduga menerima 5,5% dari total cashback atau mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Kenapa kemudian dilakukan verifikasi dan telah lebih dahulu? Tentu ini pengaduan itu kan diterima di bagian pengaduan masyarakat, kedeputian informasi dan data begitu ya, sehingga nanti dipastikan apakah syarat-syarat dari laporan masyarakat itu terpenuhi sebagaimana ketentuan atau tidak. Berikutnya juga nanti akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan dengan koordinasi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan laporan bakal ditindaklanjuti dan diverifikasi. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud Imam Priyono mempersilakan jika ada yang ingin melaporkan ke KPK. Imam menyampaikan bahwa selama ini Ganjar selalu mengedepankan transparansi. Tadi pertanyaan Anda mengenai Ganjar, ini dalam soal laporan IPW. Saya membaca bahwa saudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris ya tuduhan itu ya. Nah, selebihnya saya tidak punya komentar. Ya, terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar ya udah menjawab sendiri dan saya kasih itu cukup untuk sementara ini. Oke. Makasih. Sedikit aja Pak, ini kan sebenarnya kita kan, ini kan sebenarnya kan masih masa pemilu Pak. Sebenarnya upaya kriminalisasi Pak Ganjar itu sebenarnya dari segi hukumnya seperti apa sih Pak? Dibolehkan atau seperti apa Pak? Ya sebetulnya sih
boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam kasus Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Dan saya kasih kecurigaan itu tentu bisa dipahami, bisa diterima. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa. Dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu, saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban. Ya. Jadi saya nggak ingin menambahi komentar apapun karena ya buat saya sebagai lawyer, sebagai advokat sulit untuk memberikan komentar mengenai hal-hal yang tidak jelas ya buat saya. Tapi politisasi itu bahaya dan tidak harusnya dilakukan. Ya. Tapi ini merupakan upaya penjagalan di masa pemilu gak sih kalau TPN melihatnya? Upaya penjagalan apa? Selama ini kan masih proses rekapitulasi, kemudian muncul isu ini. Kalau TPN sendiri melihat ini upaya penjagalan kah atau kayak gimana nih? Ya saya kasih, saya nggak tahu apakah itu penjagalan, apakah itu pengalihan isu ya. Tapi ya apapun bisa terjadi. Dan kalau penjagalan ya kita akan lihat saja di MK. Karena MK itu kan akan bersidang setelah ada permohonan PHPU kita ajukan, dan itu kita ajukan setelah selesainya proses manual penghitungan suara oleh KPU. Nah, bahwa kita nanti akan mempersoalkan semua pelanggaran ini, ya. Apakah pelanggaran ini bersifat penjagalan? Ya? Dan itu ya bisa dilihat pada proses-proses event. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah membuat heboh dengan pernyataannya di media sosial. Fachri telah mengungkapkan bakal ada yang menjadi tersangka usai Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Pernyataan Fachri Hamzah ini disampaikan melalui akun X miliknya. Dalam cuitannya, Fachri sempat membela Capres 02, Prabowo Subianto, yang dicecar Capres 01, Anies Baswedan, soal kepemilikan lahan mencapai 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Fachri menyebut kekayaan yang dimiliki Prabowo berasal dari usaha yang halal. Lalu ia pun menyinggung calon yang akan menjadi tersangka. Pernyataan yang disampaikan usai debat ketiga Pilpres 2024 dan viral di media sosial, daripada iri dengan harga orang yang legal dan halal, mending kita taruhan, siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran, tulis Fachri di laman X Fachri Hamzah. Calon Presiden Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo turut mengomentari cuitan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Fachri Hamzah. Ganjar menanggapi santai cuitan Fachri Hamzah tersebut. Ia menegaskan Ganjar Mahfud tak takut atas tekanan dan ancaman dari pihak manapun. Dan tidak perlu mengancam, karena ancaman-ancaman yang semacam itu politik fear politik yang bikin takut-takut orang saja. Menurut saya fair-fair saja lah, ya. Dan kita tidak perlu kemudian mencari dosa orang dan memaksakan akhirnya hukum dijadikan sebagai alat politik. Itu kan sebenarnya kita tidak mau. Sebaiknya kita kembalikan saja, mari kita fair, kita adu program, kita berdebat dengan baik, kita komunikasikan dengan rakyat, dan edukasi inilah yang kita berikan pada mereka. Ya, mudah-mudahan semua sadar. Nah, bagaimana menurut kalian? Benarkah Capres 03 Ganjar Pranowo terlibat kasus korupsi? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.